Shalom semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama di dalam program acara Mika, Mimbar Keluarga. Satu program yang kita rancang untuk menanam dan merawat benih iman di tengah-tengah keluarga kita, sehingga keluarga kita dapat berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan menghasilkan buah kekudusan dan kasih, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan 21. Mari kita baca bersama-sama. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jemaat sekalian, pada ayat yang ke-14 itu disebutkan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dari kata sama seperti, kita memperoleh pengertian bahwa peninggian Anak Manusia merupakan suatu tindakan yang mutlak yang harus dilakukan dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dari kata sama seperti ini, kita dapat memperoleh pengertian bahwa peninggian Anak Manusia adalah satu-satunya tindakan yang harus dilakukan, sebab tidak ada cara lain lagi. Satu-satunya cara agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Anak Manusia harus ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun? Apakah sesungguhnya yang terjadi pada Tuhan dan pada manusia, sehingga Anak Manusia harus ditinggikan dan menjadi satu-satunya cara bagi manusia untuk beroleh hidup yang kekal dan terbebas dari penghukuman Tuhan? Apakah yang dimaksud ditinggikan sehingga setiap orang yang percaya kepada Anak Manusia yang ditinggikan tersebut dapat beroleh hidup yang kekal? Guna menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu memperhatikan Bilangan 21 sebagai konteks atau latar belakang daripada Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 15 ini. Apakah yang terjadi di dalam Bilangan 21? Pada Bilangan 21 ayat 5 dan 7 misalkan, disebutkan bahwa orang-orang Israel itu telah melakukan kesalahan fatal, yakni berbuat dosa dengan melawan Allah dan melawan Musa. Apakah dosa orang Israel ini? Pada ayat 5 disebutkan bahwa mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Kata kamu memimpin kami diterjemahkan dari satu kata Ibrani, di mana kata kamu ditulis dalam bentuk jamak. Dengan demikian kata ini menunjuk baik kepada Allah dan kepada Musa. Oleh sebab itu, dosa orang Israel antara lain yang pertama, dia berkata-kata melawan Allah. Ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Jadi secara sadar
Orang-orang Israel dalam bilangan 21 itu bertindak melawan Allah. Lalu juga disebutkan yang kedua, dosa yang kedua adalah berkata-kata melawan Musa, pemimpin yang diutus dan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Di ayat 5 disebutkan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mereka melawan pemimpin atau otoritas yang diurapi oleh Tuhan. Mereka mengulang kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh Miriam dan Harun yang menentang Musa dalam bilangan 12. Mereka mengulang kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel yang melawan Musa dalam bilangan 14. Mereka mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Korah, Datan, dan Abiram yang melawan Musa dalam bilangan 16. Dosa yang ketiga yang mereka lakukan adalah mereka tidak mau berjalan dalam pimpinan Tuhan. Bahkan mereka menghina jalan Tuhan. Mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Mereka menghina pimpinan Tuhan. Mereka menghina firman Tuhan. Mereka menghina tiang awan dan tiang api yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka menganggap semuanya ini, yaitu firman Tuhan, tiang awan dan tiang api yang selalu hadir dalam kehidupannya, tidak lebih dari sarana untuk membunuh mereka, mengalihkan tempat pembunuhan bagi mereka. Dosa yang keempat adalah mereka menghina pemberian Tuhan. Dengan penuh emosi, mereka berkata, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Terhadap mana, yaitu makanan yang disediakan secara langsung oleh Tuhan dari surga. Makanan yang disediakan sendiri oleh Tuhan bagi mereka. Orang Israel berkata, makanan ini hambar dan menjadi muak. Benarkah makanan mana itu rasanya hambar? Tidak, saudaraku. Ketika kita membaca Kejadian pasal 16 ayat 31, disebutkan bahwa makanan rasa daripada mana itu seperti rasa kue madu. Meskipun rasanya seperti kue madu, orang Israel dengan penuh emosi menyebutkan makanan ini sebagai makanan yang hambar dan memuakkan. Dalam terjemahan yang lain, mereka menjadi jijik atau benci terhadap mana yang datangnya daripada surga itu. Saudaraku, dampak langsung dari dosa ini, Tuhan menjadi murka. Ayat yang ke-6 menyebutkan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel mati. Mari kita perhatikan ayat yang ke-6 ini di bagian awalnya. Di sana dikatakan lalu Tuhan menyuruh. Kata menyuruh di sini memiliki makna Tuhan berinisiatif. Tuhan secara aktif bertindak sebagai respon atas apa yang telah dilakukan oleh orang Israel, yaitu berdosa melawan Tuhan, berdosa melawan Musa, tidak mau berjalan di dalam jalan Tuhan, dan menghina pemberian Tuhan ini. Dampak daripada dosa itu, Tuhan membuat mereka harus menerima murka Tuhan, dan akibatnya banyak dari mereka yang binasa. Jadi saudara-saudara, bermula dari dosa, Tuhan menjadi murka, akhirnya mereka menjadi binasa. Melihat banyaknya korban berjatuhan akibat dosa yang mereka perbuat, mereka segera mengakui kesalahannya kepada Musa dan memohon pengampunan dan pertolongan daripada Tuhan. Perhatikan di dalam bilangan 21 ayat yang ke-8. Disebutkan bahwa maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuhan yang berinisiatif untuk menghukum orang Israel karena dosanya. Sekarang di dalam ayat yang ke-8, Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat ini menyaksikan bahwa Tuhan yang berinisiatif dan secara aktif menghukum dosa. Tuhan yang sama juga berinisiatif dan secara aktif menyediakan solusi agar umat Tuhan terbebas dari hukuman. Hal ini dapat dilihat dari awal kalimat ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa.
Racun ular tedung tetaplah memiliki kuasa yang mematikan. Akan tetapi sekarang, setiap orang yang terpakut ular tedung itu memiliki harapan hidup, memiliki harapan baru apabila mereka dapat melihat ular tembaga yang diletakkan di atas tiang itu. Dengan kata lain, dengan adanya solusi daripada Tuhan itu, racun ular tedung tersebut akan kehilangan kuasanya ketika orang yang tertakut tersebut dapat memandang ular tembaga yang ditinggikan itu. Konteks inilah yang dipakai dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sekalipun umat Israel telah berbuat dosa dan mendapat murka Tuhan, namun mereka memiliki harapan hidup manakala mereka melihat ular tembaga yang ditinggikan. Begitu pula dengan kehidupan kita hari ini. Meskipun semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Demikian kesaksian Roma pasal yang ketiga ayat 23. Dan upah dosa ialah maut, Roma pasal 6 ayat 23. Namun, setiap umat manusia yang berdosa ini akan beroleh hidup yang kekal, akan terbebas dari hukuman maut manakala melihat pada anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang ditinggikan di atas kayu salib. Mengapa Tuhan yang terluka? Mengapa Tuhan yang sudah direndahkan dan dihinakan itu, Ia pula yang berinisiatif menyediakan solusi dan jalan keluar bagi umat yang melukainya? Apakah yang menggerakkannya sehingga Tuhan mau melakukan tindakan yang luar biasa ini? Yohanes pasal 3 ayat 16 menyaksikan bahwa kasih-Nya lah yang membuat semuanya ini terjadi. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya yang besar, maka siapa saja yang percaya kepada anaknya yang ditinggikan di atas kayu salib itu akan beroleh kelahiran baru. Ayat yang ketiga dan yang kelima. Akan memiliki hidup yang kekal. Ayat 15 dan 16. Dan akan diselamatkan dan terbebas dari hukuman. Ayat yang ke-17. Begitu pula, siapa saja yang tidak mau percaya, siapa saja yang tidak mau memandang kepada Yesus Kristus yang tersalib itu, siapa saja yang tidak mau menaruh iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang disalib itu, maka ia akan terhilang atau binasa. Ayat 16 maupun pasal 10 ayat 28. Kehilangan nyawanya pasal 12 ayat 25. Dan memperoleh kebinasaan yang kekal. Ayat pasal 17 ayat yang ke-12. Semua ini dapat terjadi hanya oleh karena kasih-Nya yang besar. Dari Yohanes 13 ini kita dapat belajar tentang kasih Tuhan atas kita, yaitu kasih-Nya besar. Karena begitu besar atau oleh karena kasih-Nya yang begitu besar itu, maka yang pertama, Tuhan menyediakan keselamatan yang tanpa batas. Tuhan bukan hanya menyediakan bagi orang Israel umat pilihannya. Tuhan tidak hanya menyediakan keselamatan bagi orang Israel yang menjadi umat pilihannya. Akan tetapi Tuhan juga menyediakan keselamatan kepada semua orang. Bahkan kepada mereka yang secara sadar memberontak dan melawan serta berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Terhadap orang-orang yang jahat seperti ini pun, Tuhan menyediakan keselamatan yang tanpa batas. Yang kedua, oleh karena kasih-Nya yang begitu besar itu, maka Tuhan berinisiatif memberikan solusi kepada manusia berdosa. Solusi yang Tuhan ambil adalah dengan jalan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus berperan sebagai pengantara sekaligus penebus, yang adalah manusia yang sejati, manusia yang benar, dan kekuatannya melebihi segala makhluk, sebab Ia adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1. Oleh karena kasih-Nya yang besar ini pula,
maka Tuhan mengorbankan putra tunggalnya. Nah, maka pertanyaannya adalah, mengapa harus Yesus Kristus, putra tunggalnya, yang harus mati di atas kayu salib? Yang pertama, sebab keadilan Allah menuntut supaya pembayaran untuk dosa dilakukan oleh kodrat manusia yang telah berdosa. Roma 5 ayat yang ke-8. Sedangkan seorang manusia tidak sanggup melakukan pembayaran untuk dosa orang lain, karena dia sendiri pun seorang berdosa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Mengapa harus Yesus Kristus yang harus mati di atas kayu salib? Alasan yang kedua, supaya dengan kuasa kealahannya dia dapat menanggung beban murka Allah atas manusiaannya, memperoleh kebenaran dan kehidupan bagi kita, dan mengembalikannya kepada kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-9. Saudaraku, berita inilah yang harus kita percaya. Berita inilah yang harus kita hidupi. Berita inilah yang harus kita kabarkan kepada semua orang. Berita tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap orang. Kita perlu percaya dan menghidupi secara pribadi tentang kasih Tuhan yang besar itu. Meskipun dalam hidup ini kita tidak lebih baik dari umat Israel yang tercatat di dalam Bilangan 21. Misalnya, kita melawan Tuhan dengan tidak mempercayai firman dan rencananya atas kehidupan kita. Kita berusaha menempuh cara dan gaya hidup yang lain di luar kebenaran firman Tuhan, meskipun kita tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kita bersungut-sungut dengan cara tidak mensyukuri berkat yang telah diberikannya kepada kita, karena kita merasa yang Tuhan berikan kepada kita tidak seperti yang kita harapkan. Kita menginginkan kehidupan lain di luar firman Tuhan. Kita mencoba mencari pembenaran agar dapat tetap hidup di dalam dosa. Kita memandang rendah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, Tuhan tetaplah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang besar. Dengan Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus membebaskan kita dari kebinasaan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita keselamatan daripada Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-17. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah saat ini kita sudah mengalami kasih Tuhan yang besar dan mengubahkan kehidupan kita? Jika belum, saatnya lah bagi kita untuk mengalami kasih itu dengan mengundang Yesus Kristus masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan dan Raja dan Juru Selamat atas kehidupan kita. Yang kedua, jika kita sudah percaya dan mengalami kasih-Nya yang besar ini, maka bersediakah kita menjadi dalam tanda kutip Kristus kecil yang dengan penuh ketaatan mempersembahkan seluruh hidup untuk dijadikan saluran kasih Tuhan kepada semua orang? Maukah kita mengizinkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, sehingga orang-orang yang Tuhan hadirkan di kiri kanan kita, di tempat kerja kita, di keluarga kita, di persekutuan kita, di organisasi-organisasi massa yang kita ikuti, mereka juga dapat mengalami kasih Kristus yang besar itu? Bersediakah kita menjadi utusan-utusan Kristus untuk membawakan kasih dan kepeduliannya kepada semua orang yang berdosa, sehingga mereka memiliki harapan baru, memiliki kesempatan hidup yang baru, sama seperti yang pernah kita alami? Bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, mari kita diskusikan dua pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jika Tuhan sedemikian mengasihi kita, apakah respon yang layak kita berikan terhadapnya? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah caranya menunjukkan kasih kita kepada Tuhan yang besar itu kepada keluarga dan sama kita?
Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus memberkati.